Fani NIM 19020160079. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lilik Rahmawati, yaitu pertanyaannya siapa saja tiga pihak yang terlibat dalam kepentingan pokok sengketa. Di sini akan langsung dijawab oleh saya sendiri. Tiga pihak yang terlibat dalam kepentingan pokok sengketa itu yang pertama penggugat, yang kedua tergugat, yang ketiga itu penggugat atau tergugat intervensi. Lalu pertanyaan yang kedua dari saudari Tiva Purwaningsih tentang apakah pengadilan tempat seseorang berperkara bisa membuatkan surat gugatan tertulis atau surat gugatan tertulis untuk pihak penggugat, serta bagaimana dasar hukumnya. Baik, di sini akan dijawab oleh saya sendiri. Jika merujuk kembali kepada pertanyaan apakah pengadilan diperbolehkan untuk membuatkan surat gugatan tertulis, maka hal tersebut diatur dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 RBC yang menyebutkan jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh dianjurkan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri. Lalu ketua itu akan mencatat tuntutan tersebut atau menyuruh untuk mencatatnya. Lalu merujuk kepada pasal 144 RBC yang mana satu, bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mana ketua tersebut akan membuat catatannya atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan tersebut. Lalu seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan. Lalu yang kedua itu bila penggugat bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah hukum magistrat atau kejaksaan di tempat kedudukan suatu pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri tidak di tempat itu, maka gugatan lisan tersebut dapat diajukan kepada magistrat di tempat tinggal atau tempat kediaman penggugat tersebut, yang mana yang kemudian membuat catatannya tentang gugatan lisan tersebut dan secepatnya mungkin menyampaikan catatan itu kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Lalu ketiga, ketua pengadilan negeri itu selanjutnya bertindak seperti gugatan itu diajukan kepadanya sendiri. Lalu dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pengadilan tidak diperbolehkan untuk membuat surat gugatan tertulis untuk pihak penggugat yang tidak cakap menulis atau buta huruf. Lalu sedangkan menurut Yahya Harahap dalam bukunya sendiri Hukum Acara Perdata, ketentuan pasal 120 HIR dan pasal 144 RBC hanya dimaksudkan untuk penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis, dan bukan untuk orang yang buta hukum atau orang yang kurang memahami hukum. Jadi di sini dapat disimpulkan pengadilan diperkenankan untuk membuatkan suatu surat gugatan tersebut, membuatkan surat gugatan tertulis untuk pihak penggugat yang buta huruf dengan ketentuan penggugat tersebut harus menyampaikan sendiri secara lisan, lalu mencatat dan menyuruhnya untuk mencatat sebuah gugatan lisan tersebut, dan selanjutnya ketua pengadilan akan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Mungkin cukup sekian dari saya, dan pertanyaan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Sani. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tri Lailatul Mustafidah. Nah, pertanyaannya begini. Terkait batas waktu merubah surat gugatan itu berapa lama, dan juga apakah ada batasan-batasan dalam melakukan perubahan? Nah, jawabannya begini. Terkait perubahan gugatan, di dalam buku Yahya Harahap, dalam bukunya itu di halaman 94 menyebutkan mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan. Yang pertama, sampai saat perkara diputuskan. Nah, tenggang batas jangka waktu ini ditegaskan dalam rumusan pasal 127 RV yang menyatakan penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Nah, berarti selama persidangan berlangsung, penggugat berhak melakukan dan mengajukan perubahan gugatan. Nah, yang kedua itu
batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama. Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan pada hari sidang pertama, ditegaskan dalam buku pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung, yaitu buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 123. Selain harus diajukan pada hari sidang pertama, disyaratkan para pihak harus hadir. Ditinjau dari segi hukum, perubahan gugatan bermaksud untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan. Oleh karena itu, dianggap tidak realistis membatasinya hanya pada sidang hari pertama. Terkadang, perbaikan dan perubahan itu baru didasari setelah tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karena itu, pedoman batas waktu yang digariskan MA itu dianggap terlampaui restriktif saat menghambat hal penggugat melakukan perubahan gugatan. Nah, yang ketiga, sampai pada tahap replik duplik. Nah, pada tahap ini, barangkali batas jangka waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik duplik berlangsung. Praktik peradilan cenderung menerapkannya, misal dalam putusan Mahkamah Agung nomor 549K atau SIP 1970. Jika salah tergugat, gugatan salah sasaran, maka pada prinsipnya perubahan gugatan hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan formil, yaitu batas waktu pengajuan tagihan. Di antaranya sampai batas tahap replik duplik. Nah, di dalam buku Yahya Harahap itu juga menguraikan tentang pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktik peradilan, yakni yang pertama itu tidak boleh mengubah materi pokok perkara. Jadi pokok perkara itu tidak boleh dirubah. Nah, yang kedua, perubahan gugatan yang tidak prinsipil dapat dibenarkan. Nah, jadi perubahan gugatan yang tidak berprinsipil itu dapat dibenarkan, boleh dibenarkan. Nah, yang ketiga, perubahan nomor surat keputusan. Yang keempat, perubahan tanggal tidak dianggap merugikan kepentingan tergugat. Yang kelima, tidak mengubah posita gugatan. Yang kelima ini berarti posita gugatan itu tidak boleh diubah. Nah, yang keenam, pengurangan gugatan tidak boleh merugikan tergugat. Nah, yang keenam ini pengurangan gugatan itu tidak boleh merugikan si penggugat tersebut. Demikian jawaban dari pertanyaan Mbak Lia, kurang lebihnya mohon maaf.